7 tahun lalu, Ray sedang dalam perjalanan melewati sebuah desa kecil di tengah hutan saat malam menjelang. Saat Ray singgah di desa itu, ia merasakan aura gelap yang sangat kuat. Ternyata, desa itu sedang dilanda teror. Seorang perempuan tua bernama Nenek Husna telah dirasuki iblis Nagumo, makhluk mengerikan yang haus darah. Dalam keadaan kerasukan, Nenek Husna membantai 6 orang anak kecil di desa. Warga yang murka akhirnya menangkap dan membakar Nenek Husna hidup-hidup. Namun, mereka tidak tahu bahwa itulah yang menyebabkan iblis Nagumo bangkit. Ketika Ray tiba di desa, semuanya sudah terlambat. Seluruh warga telah menjadi mangsa iblis Nagumo. Mayat-mayat berserakan, darah membanjiri jalanan, dan udara dipenuhi aroma kematian. Di tengah kehancuran itu, Ray menemukan seorang gadis kecil berusia 10 tahun yang bersembunyi di balik reruntuhan rumah. Matanya dipenuhi ketakutan, tubuhnya gemetar, dan wajahnya dipenuhi noda darah. Ayah, ibu, mereka dimakan oleh iblis itu. Isaknya dengan suara gemetar. Tanpa ragu, Ray menggendong gadis itu dan berlari meninggalkan desa. Iblis Nagumo mengejarnya, melolong dari kejauhan dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Ray sadar bahwa ia tidak bisa mengalahkan Nagumo saat itu juga. Maka ia menggunakan segala pengetahuan spiritualnya untuk membuat segel kuat di perbatasan desa. Dengan susah payah, ia berhasil mengunci iblis Nagumo di dalam desa, menjadikan tempat itu sebagai penjara bagi makhluk keji tersebut. Dengan sisa tenaga, Ray membawa gadis kecil itu pergi. "Nipa, namaku Nipa." Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan suara lirih. Sejak saat itu, Ray merawatnya seperti adik sendiri. Ia mengajarkan Nipa tentang dunia gaib, bagaimana cara melindungi diri dari roh jahat, dan membekalinya dengan ilmu spiritual. Meski kekuatan Nipa belum sebesar Ray, ia tumbuh menjadi gadis pemberani dengan insting tajam dalam menghadapi makhluk gaib. Bersama, mereka menjadi pengusir setan yang terkenal. Suasana malam itu sunyi. Angin dingin berembus, membawa aroma lembab dari hutan di sekitar desa kecil bernama Desa Sunyi. Disinilah Nipa, 17 tahun, dan kakaknya Ray, 32 tahun. Dua pengusir setan yang ditakuti makhluk gaib, tiba setelah menerima panggilan dari seorang pria bernama Pak Darman. Pak Darman, seorang petani tua, menemui mereka dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat menyerahkan secarik kertas bertuliskan, "Tolong kami, rumah ini dihantui. Anak saya sakit karena gangguan ini. Saya takut." Tanpa banyak bicara, Ray dan Nipa mengikuti Pak Darman menuju rumahnya, sebuah bangunan tua peninggalan leluhurnya yang tampak rapuh dan berlumut. Saat mereka tiba di depan pintu, Nipa merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara di sekitar rumah lebih dingin dari seharusnya. Ada sesuatu yang tidak wajar. "Ray, tempat ini tidak hanya dihuni satu makhluk," bisik Nipa. Ray mengangguk pelan. "Aku tahu, ada dendam lama yang belum selesai di sini." Begitu mereka melangkah masuk, aroma busuk menyeruak di udara. Bau daging membusuk bercampur darah kering memenuhi ruangan. Pak Darman menyalakan lampu minyak, menerangi dinding rumah yang penuh dengan coretan tangan, seolah-olah seseorang pernah mencakar kayu dengan putus asa. Di ruang tengah, seorang wanita berwajah tirus dan mata kosong duduk di kursi goyang. Istrinya. Matanya menatap lurus tanpa berkedip.
Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan tubuhnya kaku seperti patung. "Sejak malam pertama di rumah ini, dia berubah," kata Pak Darman dengan suara lirih. "Dia bicara sendiri, menjerit di tengah malam, dan lebih buruk lagi, dia mulai menyakiti anak kami." Nipa menatap wanita itu dengan seksama. Tiba-tiba, wanita itu tersenyum lebar, lebih lebar dari yang bisa dilakukan manusia biasa. Bibirnya merekah sampai ke pipi, memperlihatkan gigi-gigi tajam berlumuran darah kering. "Aku menunggu kalian." Suaranya terdengar parau, bercampur dengan suara lain yang lebih dalam dan menggelegar. Tiba-tiba, tubuh wanita itu melayang dari kursi dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan mengerikan. Brak! Ray segera menarik Nipa ke belakang dan melemparkan segenggam garam suci. Tubuh wanita itu terpental ke dinding dengan suara mengerikan, lalu jatuh ke lantai dalam posisi tertekuk tidak wajar. Matanya menatap mereka dengan kebencian yang mendalam. Pak Darman terisak, "Tolong, kembalikan istri saya." Ray menatap wanita itu lalu bergumam, "Kita perlu tahu siapa yang merasukinya dulu." Nipa memutuskan untuk menjelajahi rumah lebih dalam. Saat melewati lorong sempit, ia mendengar suara isakan dari dalam kamar. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Dan di sana, ia melihat seorang bocah lelaki meringkuk di pojok kamar. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya kurus seperti orang yang telah lama tidak makan. Bocah itu adalah anak Pak Darman yang disebutnya jatuh sakit misterius. "Dek, kamu kenapa?" tanya Nipa pelan. Bocah itu tidak menjawab. Ia hanya menatap ke belakang Nipa dengan mata melebar ketakutan. "Dia di belakang kakak." Suaranya lirih dan serak. Dada Nipa mencelos. Ia merasakan napas dingin di tengkuknya. Perlahan, ia menoleh. Sosok hitam dengan mata kosong berdiri di baliknya. Tingginya menyentuh langit-langit kamar. Tubuhnya kurus dan berkerut seperti kulit mayat yang mengering. Wajahnya tak berbentuk jelas, hanya 2 lubang besar di tempat matanya berada. Sebelum Nipa bisa bereaksi, makhluk itu menerjang ke arahnya dengan suara raungan menggelegar. Nipa merunduk. Ray muncul di ambang pintu, melemparkan jimat dengan simbol kuno ke tubuh makhluk itu. Jeritan melengking terdengar saat makhluk itu terbakar oleh cahaya suci dari jimat tersebut. Tubuhnya menggeliat, berusaha lari, tetapi Ray mengeluarkan pisau pusaka dan menancapkannya ke lantai, menciptakan lingkaran segel spiritual. "Makhluk ini adalah roh pendendam," kata Ray. "Dia terikat dengan rumah ini karena suatu kejadian di masa lalu." Pak Darman yang masih gemetar akhirnya berbicara. "Rumah ini dulunya milik seorang perempuan bernama Nyai Ranti. Dia dituduh sebagai penyihir dan dibakar hidup-hidup oleh warga desa. Sebelum mati, dia bersumpah akan membalas dendam kepada siapapun yang tinggal di rumahnya." Ray mengangguk. "Dan sekarang, arwahnya masih terperangkap di sini, mencari tubuh baru untuk ditumpangi." Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ray mengeluarkan serbuk dupa khusus dan menyebarkannya ke seluruh ruangan, sementara Nipa menyalakan lilin dan membaca mantra pemutus kutukan. Angin kencang bertiup di dalam rumah. Suara jeritan Nyai Ranti menggema, membuat semua kaca pecah berkeping-keping. Darah mulai merembes dari dinding rumah. Wajah Nyai Ranti muncul di setiap sisi dinding
meronta-ronta dengan ekspresi penuh kebencian. "Kalian tidak akan bisa mengusirku." Nipa memegang lonceng suci yang diberikan Rey dan membunyikannya 3 kali. Suara dentingan memenuhi ruangan dan tubuh roh Nyai Ranti mulai bergetar hebat. Cahaya dari jimat Rey semakin menyala, membakar wujudnya hingga perlahan menghilang. Dalam satu teriakan panjang yang memilukan, Nyai Ranti lenyap. Rumah itu mendadak sunyi. Pak Darman dan keluarganya menangis lega. Istrinya kembali sadar, meski masih terlihat lemah. "Sudah selesai," gumam Rey. "Tapi rumah ini harus ditinggalkan. Kutukannya memang sudah terhapus, tapi tempat ini akan tetap menjadi sarang energi negatif." Pak Darman mengangguk setuju. Ia tak ingin lagi keluarganya mengalami mimpi buruk yang sama. Saat mereka meninggalkan rumah itu, Nipa menatap ke belakang. Di jendela lantai atas, samar-samar, ia masih melihat sosok Nyai Ranti berdiri diam, tersenyum padanya.